Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, hadhihi salasu sifatin min sifatir Rabb azza wa jal, ar-rububiyah wal muluk wal ilahiyah. Jadi tiga sifat Allah disebutkan dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia atau yang memelihara atau menguasai manusia, Ilahin nas, Tuhannya atau sesembahannya manusia. Ini tiga sifatnya Tuhan Allah ada pada surat An-Nas. Wal ilahiyah fahuwa rabbu kulli syai', dan ilahiyah ketuhanan itu adalah Tuhan segala sesuatu, wa malikuhu wa ilahuhu, dan yang memelihara, yang menguasainya dan yang disembah. Fajamiul asya makhluqatun lahu mamlukatun abdun lahu, setiap sesuatu itu adalah makhluk ciptaannya dan menjadi hamba atau Tuhan yang wajib untuk disembah, dan setiap sesuatu menjadi hambanya. Fa amaral al-musta'id ayyata'awwad bil muttasif bihadi sifah, maka amarul musta'id, untuk orang-orang yang berlindung itu diperintahkan untuk berlindung dengan tiga sifat tadi. Maksudnya yang terkandung dalam surat An-Nas. Jadi kalau mau berlindung, mau tidur malam atau mau keluar rumah, jangan lupa baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung daripada Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, ilahin nas. Berlindung dari apa? Berlindung dari min syarril waswasil khannas, daripada gangguan syaitan. Min syarril waswas, dari gangguan al khannas. Apa khannas? Setan yang sembunyi. Dikatakan dalam tafsir, wa huwa as-syaitanu al-muwakkalu bil insan, itu adalah setan yang mendampingi manusia. Jadi setiap wong iku ana pendamping, muwakkal bil insan. Fa innahu ma min ahadin min bani adam illa walahu qarin yuzayyinu lahul fawakhis. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang daripada anak Adam kecuali dia punya qarin. Qarin itu pendamping. Yuzayyin lahul fawakhis, yang selalu ngejak kefahisyah, keburukan. Bisikin, ente dibisikin terus. Yang disebut qarin. Wala ya'luhu juhdan fil khibal. Dan qarin tadi
ente nggak bisa lepas dari dia walaupun ente udah sekuat tenaga untuk menjauh dari dia. Lepas teko bisikan nih loh. Sangat sulit. Segala kemampuan untuk menyesatkanmu, untuk membisikkanmu itu diarahkan full. Ama ini setan atau ini korin. Waqad sabata fi sahih, kemudian disebutkan dalam hadis sahih, annahu ma minkum min ahadin illa waqad wukila bi qarinuh. Kata Nabi Muhammad, setiap seseorang itu mempunyai pendamping. Qalu anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Naam. Ya, aku juga ada qarinnya, kata Nabi Muhammad. Ala innallaha ani alaih. Tapi Allah menyelamatkanku. Allah menyelamatkanku. Fa aslama. Korinku tadi masuk Islam. Fala ya'murini illa bi khair. Korinku tadi tidak menyuruh kecuali kebaikan. Lek korine gini ngongkon keburukan. Kita punya korin itu suka bisikin kita kepada sesuatu yang buruk. Tapi Nabi Muhammad Allah kasih tolong untuk beliau karena beliau Habibullah sehingga korinnya masuk Islam dan dia tidaklah menyuruh membisikkan kecuali kebaikan. Makanya kita disuruh sering membaca isti'adah untuk ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya a'udzubillah, aku minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena inti orang punya korin. Nah, korin tadi suka ngajak ke keburukan. Mau diislamin, yang Islam ini gimana? Kita nggak kenal juga sama dia. Tapi dia selalu bersama kita. Maka sering-sering untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syaitana, dalam hadis, inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi ibni Adam. Inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi ibni Adam. Fa idza dzakarallah khanas wa inna siyal taqama qalbah fadzalikal waswasil khannas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Di hati anak Adam. Belalai itu apa? Kalau gajah punya belalai, belalainya gajah itu buat apa? Buat makan, ngambil apa? Ngambil makanan, ngambil air atau semacam. Wah, setan punya belalai. Tak tahu modelnya kayak gimana. Lah belalainya kata Nabi Muhammad SAW itu ditaruh di hatinya anak Adam. Fa idza dzakarallah, kalau anak Adam tadi nyebut nama Allah, khanas. Itu setan ngumpet. Setannya ngumpet apa ngumpet? Bersembunyi. Wa inna siyal taqama, kalau dia lupa sama Allah, apa yang dilakukan sama setan? Dia menelan qalbuh. Belalainya tadi menelan hatinya manusia. Fadzalikal waswas, itulah gangguan al-khannas yang tersembunyi, godaan yang tersembunyi. Maka bagaimana cara hati kita enggak tergoda sama setan? Hendaknya hatimu tidak kosong dari mengingat
Allah. Tadi itu tidak terasa. Kita digoda sama setan itu tidak terasa. Maka disuruh baca qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah Tuhannya manusia. Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum," sesungguhnya salah satu di antara kalian, idza kana fil masjid, kalau masuk masjid atau berada di masjid, ja'ahu syaitan, setan itu tidak diam, setan ikut nongkrong bersama engkau. Terus apa yang dilakukan setan? Fa'abisa bihi kama ya bisa rajulu bidabatih. Fa'abisa bihi, maka setan tadi datang kemudian mengikatnya seperti mengikatnya kalian daripada kendaraan dabah. Ontanya kalau mau masuk masjid itu diikat. Nah, ente masuk masjid kata Nabi, nanti setan juga ngikat engkau. Fa'abisa kama ya bisa dabatah, kama ya bisa rajulu bidabatih, seperti seseorang yang mengikat kendaraannya. Kalau sekarang sepeda motor itu di apa? Dikunci ganda. Terus faida sakana lahu zanaqahu au alzamahu, kalau dia tadi diam, maksudnya diam sini tidak mengingat Allah, tidak mengingat Allah, maka setan zanaqahu mengikatnya, walzamahu mengekangnya. Jadi kalau nek masuk masjid tidak ingat Allah, makanya kita masuk masjid itu langsung doanya apa? Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Masuk inti. Salat sunnah 2 rakaat, tahiyatul masjid, kemudian ambil Quran, baca Quran. Kalau bisa zikir. Kalau inti lupa sama Allah, inti masuk, inti diikat, inti dikekang. Terus Abu Hurairah bilang, wa antum tarawna dzalik, kalian sudah tahu itu cara ngikatnya setan dan mengekangnya. Tarawna dzalik amal maznuq fatarahu ma'ilan, kalau yang diikat sama setan, inti lihat tuh, nanti dia tuh apa namanya, badannya dia kayak gini, ndoyong. Apa ndoyong tuh ya? Kan ada tuh kalau inti salat Jumat, itu banyak tuh yang diikat sama setan tuh. Nanti badannya gini-gini, miring-miring sendiri. Kata ya Abi Hurairah, antum tarawna dzalik. Oh, zaman Nabi ono pisan. Apa meneh zaman ini wake. Itu zamannya Nabi itu ada yang diikat sama setan. Sehingga dia ma'ilan, miring. Kan kita kadang kalau apa Jumatan tuh saya miring-miring, sadar-sadarnya kalau jatuh. Sadar-sadarnya kalau jatuh. Itu yang diikat kata Abi Hurairah. Amal maznuq fatarahu ma'ilan kada. Kenapa? La yadkurullah, kata Abi Hurairah. Karena dia tidak ingat sama Allah. Kalau dia ingat sama Allah, dia nggak bakal ma'ilan, nggak bakal tertidur. Wa amal muljam, kalau yang dikekang, fa fataha fahu la yadkurullah. Kalau yang dikekang itu dikit-dikit kelangopan. Mulutnya buka karena tidak mengingat Allah. Tidak. Ini terjadi. Maka setidaknya engkau kalau masuk masjid sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas fi qalihi al-waswasil khannas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Apa kata Ibnu Abbas?
as-syaitanu jasimun ala qabni ibni Adam. Setan itu bercokol, menghinggap, nongkrong di hati anak Adam. Fa idza saha wa ghafalah wa waswasah. Kalau dia lupa, kalau dia lalai, kalau dia sudah lalai sama Allah, itu setan bercokol, berhinggap di punya hati anak Adam. Fa idza dzakarallah, kalau dia mengingat Allah, khannas, dia sembunyi. Inti nyebut nama Allah, kabur. Nanti inti kalau nggak nyebut nama Allah, balik lagi. Kayak disifatkan sama Nabi, kalau setan dengar adzan, itu lari, terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Dia lari sampai terkentut-kentut. Tapi nanti kalau sudah nggak adzan lagi, datang lagi itu setan. Maka walhasil kenapa setan itu tidak berani mengganggu para aulia Allah? Karena hatinya tidak pernah sepi dari Allah. Makanya sering diceritakan, ada 2 orang masuk masjid, yang satu sholat tapi setan goda, yang satu tidur tapi setan takut. Apa kata setan? Kalau yang itu walaupun sholat hatinya kemana-mana. Ini si wali walaupun tidur tapi hatinya bersama Allah. Maka Nabi mengatakan apa? Tanamu ainayya wala tanamu qalbi. Mataku memang mejem, mataku tidur, tapi hatiku nggak tidur, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para aulia yang mewarisi Nabi Muhammad SAW, hati mereka tidak pernah sepi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakaroli, disebutkan juga, ada seorang sahabat mengatakan, disebutkan dari ayahku mengingatkan tuh, inna syaitan al-waswas, yang goda, yang ganggu, yanfus fi qalbi Adam inda huzun wa indal farah. Setan itu menggoda manusia ketika hatinya sedih, dan begitu juga ketika hatinya senang. Inti kalau terlalu sedih, ingat Allah, cepat-cepat sholat. Senang juga ingat Allah, cepat-cepat sholat. Karena setan itu meniup, yanfus fi qalbi Adam, menggoda dia. Kapan? Waktu dia sumpak. Nah, orang itu kadang kalau sumpak itu macam-macam di otaknya. Mau bunuh diri, mau minum racun, semacamnya. Kenapa? Yanfus syaitan. Setan waktu itu goda dia. Begitu juga orang lagi senang. Kalau ada senang sudah, uang banyak, harta banyak, sudah mulai dah. Setan deketin dia, diajaklah untuk foya. Diajaklah untuk kelabing, ke klub malam, karaokean. Habis dia punya uang untuk maksiat. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas fi qalihi minal waswasil khannas. Dikatakan juga kata Ibnu Abbas, huwa asyaitan, itu setan, ya'mur, selalu mengajak keburukan, fa idza uti'a khannas, tapi kalau inti taat sama Allah, dia sembunyi. Kalau inti taat sama Allah, dia sembunyi. Sehingga kaidah syaitan, tipu daya setan itu dhaifa. Itu Allah sudah mengatakan. Tipu daya setan itu sangat lemah. Sangat lemah. Akan terakhir dikatakan, An Ibni Abbas qala ja'a rajulun ila Nabi. Ada seseorang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni uhaddisu nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya dalam hatiku timbul suatu pertanyaan. Li an akhira minas sama ahabbu ilayya min atakallam bihi. Aku lebih suka dijatuhkan dari atas langit daripada aku ceritakan apa yang terbisikkan di hatiku. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Faqala Nabi SAW, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah, maha besar Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, radda kaidahu, telah menolak tipu daya setan, ilal waswasah, hingga hanya sampai itu waswasnya setan, ganggunya setan sekedar hanya batas bisikan saja.
Jadi setan itu hanya bisa untuk bisik. Untuk bunuh ente, mukul ente nggak bisa. Nggak bisa. Mukul ente nggak bisa, nyulek matamu nggak bisa, narik kupingmu nggak bisa, jongkrakkan ente ke jurang nggak bisa. Dia hanya bisa ngasih gangguan dengan bisikan. Nah, maka orang kadang ribut satu dengan lain karena bisikan hatinya yang jelek. Karena bisikan setan. Nah, maka dari itu kata Nabi Muhammad SAW, sebelum engkau tidur baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, sama baca Qul huwallahu ahad. Baca itu 3 kali, fa insyaallah ente enggak diganggu setan dalam tidur. Begitu juga ente bangun tidur, baca doa yang sudah dianjurkan sama Nabi Muhammad, keluar rumah begitu juga, sehingga engkau diselamatkan daripada tipu daya setan. Apa keluar rumah? Kata Nabi Muhammad apa? Baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu setan udah enggak bisa ganggu. Enggak bisa bisik, enggak bisa ganggu, enggak bisa goda. Begitu juga masuk rumah baca apa? Baca ayat kursi. Apa faedahnya? Insyaallah penghuni rumahnya Allah bikin sakinah, Allah bikin kasih sayang, Allah bikin kasih rahmah, Allah bikin kasih mawaddah, dan Allah mudahkan dia punya rezeki. Ya, mudah-mudahan sedikit daripada pengertian yang bisa kita sampaikan daripada surat An-Nas. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari godaan syaitan, dan sedikitnya kita sudah diberi tahu sama Nabi Muhammad, ini loh gangguan